Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5A, nama saya Muhammad Fadil Hafiz bersama ketiga rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat pintu geser otomatis, di mana alat ini digunakan untuk membuat pintu geser terbuka dan tertutup secara otomatis dengan menggunakan sebuah motor. Kemudian kami juga menggunakan sensor ultrasonik yang digunakan sebagai parameter untuk dapat membuka atau menutup pintu tersebut. Jadi ketika ada orang yang mendekati pintu, maka pintu tersebut akan terbuka secara otomatis. Kemudian jika orang menjauhi atau tidak ada orang di sekitar pintu tersebut, maka pintu akan tertutup. Nah, di sini kami menggunakan alat-alat yang digunakan dalam proyek kami. Di sini ada dua breadboard, terus di sini ada dua Arduino, kemudian di sini kami menggunakan ultrasonic distance sensor, terus ada micro servo, terus ada piezo, dan di sini ada relay SPDT, terus di sini ada edge bridge motor driver, di sini ada DC motor, LED, dan kami menggunakan 5 kapasitor, di mana di sini ada 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 20 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan 1 kilo ohm. Dan di sini kami menggunakan fotoresistor. Terus juga kami menggunakan LCD 16x2 untuk menampilkan sebuah kalimat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang code yang ada di Arduino 1. Nah, di sini itu ada dua library, yaitu server.h untuk servo, terus where.h itu untuk komunikasi I2C. Dan di sini ada variabel sesuai library, yaitu servo-servo. Dan di sini juga kami menggunakan beberapa pin, diantaranya itu ada 3 pin dengan nilai 13, yaitu untuk sensor ultrasonik, terus juga ada echo pin dengan nilai 12, itu juga sama seperti 3 pin. Dan di sini ada relay trig dengan nilai 8 itu untuk input dari relay. Terus di sini ada motor pin 1 dengan nilai 6 dan motor pin 2 dengan nilai 5 itu untuk input dari motor untuk bridge IC. Terus di sini ada bus LED pin dengan nilai 4 itu untuk menghidupkan buzzer dan LED. Terus di sini ada enable pin dengan nilai 2 itu untuk mengenable atau menghidupkan bridge IC. Dan di sini ada variable yang kami gunakan, diantaranya itu ada float distance duration, itu untuk menentukan jarak dan durasi sensor ultrasonik. Terus di sini ada integer i untuk digunakan sebagai looping. Terus di sini ada juga integer address dengan nilai 8 itu untuk komunikasi I2C. Dan di sini ada buat inisialisasinya void setup. Jadi di sini ada server.attack 7 di mana nanti akan disambungkan ke pin 7. Terus di sini ada pin mode echo pin, input. Itu maksudnya itu untuk mengatur pin sebagai input. Terus di sini ada trig pin, relay trig, motor pin 1, motor pin 2, dan enable pin, output, itu artinya akan mengatur pin sebagai output. Dan di sini ada wire.begin, terus di sini juga ada digital write, enable pin, high, dan relay trig, low, di mana enable pin, high itu berarti dia akan mengatur pin agar high atau menyala. Dan relay trig, low itu akan mengatur pin agar low. Terus di sini ada server.write dengan nilai 0. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai source code yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu ini tersendiri. Nah, pertama, ketika sudah memasuki loop, yang pertama dilakukan adalah masuk ke dalam fungsi door. Fungsi door ini digunakan untuk membuka dan menutup pintu. Nah, ketika telah memasuki fungsi door, dia akan pertama memasuki dulu ultrasonic, fungsi ultrasonic. Fungsi ultrasonic ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari sensor ultrasonic, yaitu jarak atau distance. Nah, ketika distance sudah didapatkan, maka ia akan mengevaluasi kondisi di sini. Ini untuk mengecek apabila orang tersebut masih berada di dalam jangkauan sensor ultrasonik ini, atau dalam hal ini bisa dianggap sebagai orang yang sedang datang. Nah, yang di sini dilakukan adalah pertama, relay ini akan bertindak sebagai switch. Nah, normalnya di sini bisa kita lihat yang atas itu normalnya open. Nah, ketika diberi nilai ini, maka switch atau relay ini, relay yang berfungsi sebagai switch ini akan
menutup bagian sininya, sehingga yang normalnya open akan menjadi close. Nah, ketika itu terjadi, maka servo di sini akan mendapat nilai 1. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ada bus LED pin diberikan nilai high. Nah, ini digunakan untuk menghidupkan LED dan buzzer di sini sebagai penanda bahwa ada orang yang datang. Kemudian ada begin transmission dan end transmission. Nah, ini digunakan untuk komunikasi I2C-nya. Ketika dilakukan transmisi high kepada address-nya, maka kita bisa tahu nilai high ini menandakan bahwa ada orang yang datang, sehingga di Arduino yang kedua dia akan mengetahui bahwa ada orang yang datang, sehingga dapat menghidupkan LCD, memberikan pesan. Nah, kemudian forward motor ini digunakan untuk membuat motor bergerak untuk membuka pintu di sini. Jadi motor akan membuka pintu, kemudian dia akan diam, berhenti setelah pintu telah terbuka. Nah, kemudian start servo ini digunakan untuk menjalankan servonya untuk bergerak mengikuti orang yang lewat tersebut, sehingga dia akan bergerak saat orang lewat dengan upaya untuk membuat orang tersebut tetap dalam jangkauannya, sehingga motor tidak tiba-tiba langsung menutup. Nah, servo ini akan hidup ketika relay ini sudah menjadi close dari normally open. Nah, kemudian apabila tidak ada orang lagi, maka relay ini akan balik lagi dari yang tadinya close menjadi normally open lagi. Kemudian bus LED pin ini diberikan nilai low lagi, sehingga buzzer dan LED akan mati. Kemudian di sini ada komunikasi I2C lagi. Yang terjadi adalah dia akan memberikan nilai low, sehingga LCD tahu, Arduino yang kedua tahu bahwa saat ini tidak ada orang lagi, sehingga LCD tidak memberikan pesan yang sudah spesifik tersebut. Kemudian masuk ke dalam fungsi reverse motor yang digunakan untuk membalikan arah dari motor tersebut, sehingga motor berjalan lagi tapi berbalik arah, sehingga dia akan menutup pintu. Dan terakhir, dia akan melakukan reset servo yang digunakan untuk membalikan servo ke kondisi awal. Oke, kemudian dilanjutkan dengan untuk Arduino kedua, yaitu Arduino dalam pembuatan LCD. Dan pembuatan LCD ini menggunakan dua library, yaitu LiquidCrystal.h yang merupakan library untuk LCD, dan kemudian Wire.h untuk komunikasi I2C-nya. Untuk interfacing LCD-nya menggunakan pin 0, 0, 1, 10, 11, dan 12, dan 13, kemudian menggunakan variabel in address sama dengan 8 untuk komunikasi I2C. Untuk inisiasinya menggunakan begin address untuk inisiasi dari si komunikasi I2C-nya, dan juga LCD beacon untuk menyalakan LCD-nya. Kemudian menyalakan start message yang berisi tentang inisiasi dari message yang ditampilkan pada saat baru hidup. Kemudian masuk ke void loop yang merupakan penerimaan dari wire on receive untuk is door open dari komunikasi I2C-nya. Di is door open ini dia salah satu variabel menggunakan intelligence state, di mana byte check sama dengan 0 digunakan untuk menerima data dari master. Kemudian check sendiri ada word rate untuk membaca hasil dari komunikasi I2C-nya. Kemudian jika cek sama dengan 1, dia akan mendapatkan nilai dari sensor. Kemudian dari sensor ini dia akan diubah menjadi nilai double, kemudian akan dibagi dengan 1023 yang karena si Arduino ADC ini memiliki resolusi 10 bit, kemudian akan diubah menjadi integer level. Kemudian pada saat LCD akan di clear atau dihilangkan kembali. Kemudian jika level sama dengan
lebih besar sama dengan 0 dan level kurang dari 4, LCD akan memprint selamat malam dan akan ngeprint di luar dingin. Kemudian kalau misalnya dia selain itu udah akan memprint selamat siang dan mari masuk. Kemudian jika tidak, dia akan memprint hal yang sama. Cuma perbedaannya di sini ada LCD printnya tidak dimasukkan kembali, yang LCD print di luar dingin dan mari masuk tidak akan di print pada saat awas. Dan kemudian menggunakan delay 0,5 detik. Kemudian ada interfacing daripada LCD-nya. Pada interfacing daripada LCD-nya, dia menggunakan beberapa pin, yaitu pin ground yang disambungkan dengan ground dari breadboard, kemudian pin VCC yang digabungkan dengan pin horizontalnya. Kemudian pada pin RS akan menggunakan pin RX. Kemudian dilanjutkan dengan pin E atau enable, terus kemudian pin VO dan pin DB4 sampai dengan DB7 untuk membaca hasilnya, baca pin input atau pin datanya. Kemudian pin LED untuk membaca LED. Kemudian pada Arduino yang kedua ini akan digabungkan dengan Arduino pertama dengan menggunakan pin A5 dan A4 untuk membaca dari hasil sebelumnya, sementara untuk dari pembacaan dari LCD yang menggunakan pembacaan LCD dalam hal fotoresistornya atau semuanya menggunakan pin A1. Nah, ini adalah flowchart dari alat yang kami buat. Pertama, ketika sudah start, maka alat akan menampilkan kelompok 5A proyek akhir di LCD. Kemudian, dari foto transistor dapat diketahui apakah saat ini siang atau tidak. Apabila tidak, dianggap malam di sini. Nah, apabila siang, maka pesan yang ditampilkan adalah selamat siang. Sedangkan apabila malam, maka pesan yang ditampilkan adalah selamat malam. Kemudian, mengecek sensor ultrasonik. Apakah ada orang yang berada dalam jangkauan sensor ultrasonik tersebut? Apabila tidak, maka kembali ke awal, mengecek lagi foto transistor untuk pesan yang ditampilkan. Apabila iya, maka pesan yang ditampilkan akan berubah. Apabila siang ditampilkan, pesannya adalah selamat siang, mari masuk. Sedangkan apabila malam, pesan yang ditampilkan adalah selamat malam di luar dingin. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, yaitu mekanisme pintunya. Motor akan membuka pintu terlebih dahulu, dan kemudian servo akan berputar ke arah pintu. Di alat ini, sensor ultrasonik akan ditempelkan kepada servo, sehingga apabila servo berputar ke arah pintu, secara tidak langsung, sensor ultrasonik akan ikut berputar, dan orang yang ingin melewati pintu tersebut masih berada di dalam jangkauan sensor ultrasonik, sehingga pintu tidak akan tiba-tiba tertutup secara langsung. Kemudian, motor dan servo berhenti, menandakan akhir dari pintu sudah terbuka atau tertutup itu. Nah, apabila orang tersebut masih berada di jangkauan sensor ultrasonik, maka balik ke awal, motor dan servo tetap berhenti. Sedangkan apabila sudah tidak ada orang, maka motor akan menutup pintu, dan kemudian servo kembali ke posisi awal, dan alat selesai berjalan. Berikutnya, ini adalah simulasi dari kerja alat yang telah kami buat. Nah, pertama, ketika sudah memulai alat, maka LCD akan menampilkan pesan kelompok 5A proyek akhir. Nah, dapat dilihat di sini, LED tidak menyala, servo masih di kondisi awal, bisa dibilang di derajat 0, relay juga masih seperti biasa, masih kondisi awal, dan motor masih tidak bergerak. Buzzer juga tidak berbunyi. Nah, apabila kita mengubah nilai ultrasonic sensor, dalam artian misalkan ada orang yang masuk ke dalam jangkauan ultrasonic sensor ini, nah, dapat dengar buzzer sudah berbunyi.
LED di sini menyala dan motor mulai bergerak untuk membuka pintu. Di sini dapat dilihat juga relay sudah berubah posisinya. Nah, ketika motor telah berhenti bergerak, maka di sini menandakan bahwa pintu sudah benar-benar selesai dibuka. Maka kemudian servo akan bergerak menghadap ke pintu, arah pintu secara perlahan. Nah, di sini seharusnya ultrasonic sensor ini juga akan mengikuti arah gerak si servo ini, karena dia seharusnya ditempel kepada servo sehingga orang dapat tetap berada di dalam field of view dari ultrasonic sensor ini sendiri, sehingga mencegah terjadi insiden apabila orang tersebut lewat dan tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Fungsinya seperti itu. Nah, selain itu, di sini dapat dilihat pesan berubah menjadi selamat malam di luar dingin. Nah, pesan ini bisa berubah lagi apabila fotoresistor berubah nilainya dan orang yang berada di dalam jangkauan ultrasonic sensor itu juga berubah nilainya. Dalam artian, dia mengetahui ada orang atau tidaknya untuk menampilkan pesan ini juga melalui komunikasi I2C, sehingga perlu mendapatkan nilai konstan, perlu berubah lagi nilainya supaya pesan ini juga berubah. Nah, misalkan kita mengubah nilai ini menjadi siang, kemudian di sini kita anggap orang sudah tidak berada dalam jangkauan ultrasonic sensor lagi. Nah, dapat dengar buzzer sudah berhenti berbunyi, LED sudah tidak menyala lagi, dan di sini DC motor sudah sedang menutup pintu. Dapat dilihat polaritasnya berubah, yang tadinya negatif menjadi positif. Dan di sini relay juga sudah berubah kembali ke posisi awal. Dan setelah itu, ketika motor telah berhenti, servo akan secara perlahan kembali ke posisi semula beserta dengan ultrasonic sensornya. Selagi menunggu, dapat dilihat juga di sini pesan berubah lagi menjadi selamat siang. Apabila terdapat orang, maka pesan ini seharusnya berubah lagi menjadi selamat siang, mari masuk. Sehingga perubahan ini bergantung kepada ada tidaknya orang yang terdapat pada jangkauan ultrasonic sensor tersebut. Nah, dapat dilihat sini servo sudah kembali ke posisi awal, sehingga dapat dilihat bahwa alat telah berjalan sampai akhir. Dalam prakteknya, alat ini apabila digunakan akan berjalan jauh lebih cepat dari apa yang disimulasikan di sini. Karena simulasi di sini berjalan secara millisecond, waktu millisecond di sini. Nah, apabila digunakan di dunia nyata, seharusnya alat ini akan lebih responsif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini.